Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil infografi saya yang berjudul Masyarakat Hukum Adat Rejang. Di sini saya membahas dalam infografi saya terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu sejarah panjang perilihan adat Rejang. Sejarah panjang perilihan adat Rejang adalah jauh sebelum masuknya agama Islam ke tanah Rejang, dimulai ketika zaman Ajai dan Bikau. Ini menunjukkan akar sejarah pilihan adat yang sangat mendalam. Selain itu, disebutkan bahawa sistem ini tetap bertahan meskipun ada kekuasaan di zaman kolonial Belanda. Kolonial Belanda dengan sistem peradilannya sendiri. Hal ini memperlihatkan kekuatan dan resiliensi para peradilan adat di tengah perkembangan dan perubahan zaman. Baik, yang kedua saya membahas fungsi sosiologis hukum adat. Di sini, fungsi sosiologis hukum adat adalah bahwa aspek hukum dan peradilan adat dipandang sebagai penjaga keseimbangan. Keseimbangan ini dijelaskan lebih lanjut sebagai kehidupan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antar masyarakat dengan alam. Berbeda dengan pemahaman hukum modern yang lebih fokus pada institusi pemberi dan penjamin keadilan. Dalam masyarakat Rejang, peradilan adat adalah media penjaga keseimbangan dan dipandang sebagai salah satu dari 3 pilar penjaga keseimbangan bersama hukum negara dan hukum agama. Yang ketiga, prinsip dasar hukum adat Rejang. Di sini terdapat tiga patokan yang dianut oleh masyarakat Rejang. Yang pertama adalah adat sejati. Adat sejati adalah adat peninggalan nenek moyang atau leluhur yang dianggap abadi dan menjadi landasan utama. Baik, yang kedua adalah adat yang diadatkan, merupakan aturan tambahan yang disepakati oleh masyarakat melalui hasil musyawarah atau kebiasaan yang sudah diterima dan dijalankan secara turun-temurun. Baik, yang ketiga adalah kebiasaan hukum adat. Kebiasaan hukum adat menjelaskan bahwa hukum adat Rejang pada dasarnya tidak tertulis. Upaya penulisannya seperti undang-undang Simbur Cahaya di masa lalu mengalami kendala karena tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Baik, yang keempat adalah poin keempat adalah menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa adat. Di sini, penyelesaian sengketa adat adalah hasil dari keputusan dalam perkara adat dipegang oleh tuai kutai yang merupakan hasil musyawarah dari para kepala suku. Kepala sukau juga berperan sebagai bagi anggota komunitasnya yang terlibat dalam sengketa. Tujuan utama dari penyelesaian ini adalah mencapai perdamaian yang disebut mulo bangun atau mulo tepung. Proses ini digambarkan dengan istilah mengipar sayap, menukut paruh, yang secara simbolis berarti adanya kesanggupan untuk membayar dan menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dipermasalahkan. Proses penyelesaian juga melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh adat, cerdik pandai, alim ulama, dan tokoh lainnya, menunjukkan pendekatan yang holistik. Bukti tercapainya perdamaian seringkali ditandai dengan pertukaran sirih pinang dan pelaksanaan tepung setawar. Baik, di poin kelima saya menjelaskan bahwa nilai dan prinsip utama hukum adat. Di sini saya menyoroti nilai-nilai prinsip yang mendasar yang menjadi panduan dalam pelaksanaan hukum adat Rejang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adat bersendi syara. Syara bersendi Kitabullah menunjukkan adanya integrasi antara hukum adat dan nilai-nilai agama Islam. Yang kedua, so samo kamo bamo, mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kepentingan bersama. Yang ketiga adalah adat tulung-menulung, pentingnya saling membantu dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat adalah penggunaan tepung tawar sebagai tradisi untuk meredakan konflik dan
memulihkan hubungan antar pihak yang berselisih atau yang berkonflik, seperti yang dicontohkan dalam kisah penyelesaian konflik antara pemuda. Baik, yang terakhir di sini saya membuat poin 6, struktur dan elemen peradilan adat. Di sini ada beberapa komponen dan tingkatan yang membentuk sistem peradilan adat dalam masyarakat Dajang. Yang pertama adalah kutai, unit hukum masyarakat adat yang berdiri sendiri. Yang kedua adalah hukum adat Jang, norma-norma yang hidup mengikuti dalam wilayah hukum adat. Yang ketiga adalah peradilan adat Jang, mekanisme penyelesaian sengketa untuk menciptakan keseimbangan dan memberikan daya paksa agar warga patuh pada aturan. Yang keempat adalah kepiak hukum adat, kumpulan dokumen berisi aturan penyelesaian suatu sengketa. Jenang kutai, perangkat peradilan yang terdiri dari tokoh-tokoh adat yang berwenang menjalankan sistem hukum adat. Yang terakhir adalah tempat penyelesaian sengketa, biasanya dilaksanakan di wilayah hukum adat tempat terjadinya perselisihan. Itulah 6 poin yang saya tulis di infografis saya. Saya ucapkan terima kasih. Aturan penyelesaian suatu sengketa. Jenang kutai, perangkat peradilan yang terdiri dari tokoh-tokoh adat yang berwenang menjalankan sistem hukum adat. Yang terakhir adalah tempat penyelesaian sengketa, biasanya dilaksanakan di wilayah hukum adat tempat terjadinya perselisihan. Baiklah, itulah 6 poin yang saya tulis di infografis saya. Saya ucapkan terima kasih.